Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mikhail Azam Janto dari kelas 10 dari MA Al-Fatah. Jadi di sini saya sudah membuat episode 2 ya. Untuk episode satunya kemarin kita tuh touring keliling sekolah MA Al-Fatah. Untuk part keduanya ini kita akan coba touring-touring review-review sedikit di Museum Ketransmigrasian Lampung ya guys. Yang tepatnya berada di Desa Bagelen, Pesawaran, Lampung. Oke, langsung check it out. Oke, untuk yang pertama, di sini kita ada plan. Adik-adik kakak-kakak ada yang tahu apa itu plan? Plan itu rencana untuk kedepannya museum ini mau bagaimana ya. Jadi untuk di sini, kata Ibu Sari tadi ada sekitar 20 hektar yang dijadikan rencana, tapi yang baru terlaksana hanya sekitar 6 hektar ya kakak-kakak. Jadi insya Allah doakan saja, semoga di sini ada waterboom ya, ada tempat bermain lain, supaya nanti ada rekreasinya juga ya, jangan hanya belajar-belajar sejarah. Oke, kita lanjut ke part 2, ada di wayang kulit. Assalamualaikum. Aduh, nampaknya ruangan wayang kulit sedang ramai dikunjungi oleh anak-anak. Ya bisa kita lihat, ini anak-anak sudah sangat bersemangat untuk melihat museum ini. Ya, sangat ramai. Museum ini tetap ramai dikunjungi walaupun waktu libur, waktu weekend, cuma hanya pada jam tutupnya saja tidak ada orang ya. Kita lanjut ke bagian kedua, wayang golek. Adik-adik kakak ada yang tahu apa itu golek? Ya, golek itu mencari artinya. Bisa dilihat di view masuk ada patung kerbau, andong dan juga bajakan sawah yang kata Bu Sari mungkin bisa menggigit kawan-kawan. Assalamualaikum, wayang golek. Ya, kita sudah sampai di ruangan wayang golek. Di sini juga sebenarnya bukan hanya wayang golek ya, ada koleksi seperti angklung, alat-alat musik, gendang, gong dan lain-lain. Ya, mungkin kakak-kakak adik-adik yang gen-gen baru, gen Z mungkin masih tahu lah benda-benda seperti ini ya. Kalau untuk gen alpha itu, gen sigma itu sepertinya kurang mengetahui. Jadi bisa dibaca panduannya di sana ya, ada bonang, ada demung, gong. Dan sini bisa kita lihat contoh-contoh wayang golek. Contoh-contoh wayang golek di sini. Jadi wayang golek dan wayang kulit itu ada bedanya ya. Untuk wayang kulit itu ya dari namanya saja sudah kita bisa lihat kalau wayang kulit itu terbuat dari kulit. Kalau untuk wayang golek ini terbuat dari kayu ya, kata menurut pendapat Ibu Sari wayang golek ini lebih lentur saat dimainkan. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke contoh kamar ya. Om. Ya, adik-adik kakak-kakak, kita sudah sampai di ruangan yang contoh kata Ibu Sari tadi dicontohkan sebagai rumah orang-orang transmigrasi zaman dulu ya. Di sini bisa ada sofa-sofa. Kata Bu Sari itu yang bisa membelinya hanya orang-orang yang sudah cukup mengumpulkan uang dari bekerja. Ada alat jahit, contoh kasur dan juga AC. Tapi AC ini kata Bu Sari tidak berasal dari zaman waktu itu. Ini juga tambahan untuk para pengunjung agar supaya lebih betah dan tidak kepanasan. Ya, bisa dilihat ruangannya. Mungkin ini ya sudah dimodernisasi ya kawan-kawan. Mungkin dulu tidak seperti ini, bangunannya juga tidak dari bata seperti ini. Ya, kita lanjut. Ya, Dek. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Ya, di sini ada perpustakaan yang mungkin ini sepertinya ruangan pribadi untuk para orang-orang yang bekerja di sini untuk rapat, melakukan makan-makan siang dan pertemuan menteri-menteri ya mungkin ya. Ya, kita lanjut ke atas. Oke. Jadi ya, kita lanjut lagi. Sekarang kita mau review ke atas ya. Oke, ikut saya. Ya, bisa dilihat ada anak tangga yang menuju ke atas. Kalau untuk lift sepertinya belum mampu ya. Jadi kita coba ke atas ya. Untuk mereview lebih lanjut. Seperti kata saya tadi, jadi Museum Transmigrasi ini ramai dikunjungi oleh beberapa kalangan ya. Seperti orang-orang dewasa, anak-anak seperti ini ya, biasanya dari sekolah-sekolah. Ini juga ada anak sekolah dari SD yang baru saya datang tadi, mereka ikut datang juga. Yuk, lanjut. Assalamualaikum Om.
Ya, bisa dilihat dari awal kita naik ke atas sudah disuguhkan oleh lampu yang sangat indah ya. Jadi di sini tuh konsepnya adalah barang-barang bekas dari peninggalan-peninggalan orang-orang yang transmigrasi di sini seperti orang Jawa, orang Sunda dan lain-lain. Nah, di sini adalah alat pertukangan. Ada kapak, ada sugu kayu yang ya mungkin gen saya ini kurang mengerti ya. Alat-alat pertukangan, palu kayu, ada petel. Sama di sini juga ada fitur untuk scan ya. Mungkin teman-teman bisa melihat lebih dekat nanti. Ada senjata-senjata pusaka, ada pedang, keris dan lain-lain, tombak dan juga pistol. Tapi untuk pistol ini hanya ada pada zaman penjajahan Belanda. Di sini juga ada foto-foto yang mungkin teman bisa lihat untuk menambah wawasan dan edukasi. Seperti biasa tetap ada tempat scan, transmigran baru, foto-foto dokumentasi. Mungkin teman-teman agak bingung ini cara mengambil fotonya bagaimana. Cuma ya begitulah namanya sejarah. Tidak ada yang tahu asal-usulnya, kita hanya mempelajari apa yang sudah ada. Oke. Di sini untuk teman-teman yang mungkin belum pernah melihat, di sini ada koleksi mata uang tahun 1929 yang kalau dilelang bisa di atas 100 juta mungkin ya. Cuma janganlah ada niatan maling-maling seperti itu, jangan ngambil barang. Di sini ada contoh mata uang tahun 1937 senilai 1 sen. Ya di sini masih pakai sen seperti Amerika sekarang ya. Contoh-contoh mata uang. Di sini masih foto-foto. Ya. Di sini adalah contoh mata uang kertas. Di sini contohnya nih Republik Indonesia tahun 1945 senilai 10 rupiah. Senilai 5 rupiah dan masih banyak lagi. Ya insya Allah ada perawat yang tugasnya spesial untuk membersihkan tempat-tempat ini, menjaga kerapihannya dan membersihkan sampah-sampah. Oke, mungkin dari sini sudah bisa teman-teman lihat di sana ada pajangan diorama orang-orang yang bertransmigrasi ya. Tapi kita coba ke sini dulu. Di sini ada gergaji, alat-alat memotong kayu, alat-alat membajak sawah ya, yang dipakai orang-orang zaman dulu, orang-orang transmigrasi. Ya, untuk melakukan kerjaan mereka sehari-hari ya, menanam di sawah, membajak sawah dan lain-lain. Dan juga bisa dilihat di sini seperti kata saya tadi, di sini ada diorama orang-orang saat datang ke Pelabuhan Panjang ya. Di sana ada orang-orang Belanda, orang-orang Jawa ya, bisa dilihat. Dan teman-teman, setiap ada tempat-tempat pajangan seperti ini, sudah pasti dipastikan ada keterangannya ya. Jadi teman-teman tidak perlu bingung-bingung lagi, bisa langsung dibaca kalau tidak mengerti. Ya, kita lanjut. Di sini adalah alat untuk menyimpan ikan. Di alat untuk menyimpan ikan ini ada perangkapnya atau namanya bubu, ada jaringnya atau biasanya kita sebut jala ya. Dan juga ada alat-alat simpan ikan. Saya juga kurang tahu ini namanya, nggak ada keterangannya ya. Oke, lanjut. Lanjut ke bagian selanjutnya, ada nampan yang terbuat dari perunggu, ada siri atau penginangan yang katanya nanti dimasukkan ke mulut, katanya bisa untuk alat sikat gigi kalau sekarang. Karena kalau sekarang mungkin sudah tidak dipakai lagi ya karena sudah ada odol. Dan juga di sini ada mesin jahit zaman dulu. Kalau mesin jahit yang zaman dulu ini saya kurang tahu cara mengoperasikannya. Kalau mesin jahit zaman sekarang insya Allah karena saya sudah mengambil TKK menjahit. Oke, kita lanjut. Di bagian paling mencolok di atas ini ya, di lantai atas ini ada bagian paling mencolok. Ada sepeda ontel berpalang untuk laki-laki. Jadi bedanya ada di sini ya. Kalau untuk laki-laki itu di tengahnya ada palangnya, Kak. Nah, kalau untuk yang perempuan karena mereka mungkin nanti memakai jarik, jadi lebih baik untuk kenyamanannya tidak ditambahkan palang di tengah ya, Kak. Nah, untuk kata Bu Sari, untuk koleksi-koleksi sepeda ontel ini lebih banyak di Museum Jakarta, Kak. Jadi di Museum Jakarta itu bisa disewa lah, Kak, untuk memakai sepeda ontelnya. Ya, di sini ada contoh-contoh rumah-rumah zaman dulu ya yang dibuat oleh orang-orang transmigrasi saat menempati wilayah pesawaran ini ya, Kak. Ini masih sama, masih contoh-contoh rumah yang dibangun. Oke, kita lanjut ke bagian yang menurut saya agak seru ya. Di sini adalah koleksi barang-barang antik yang mungkin sekarang masih ada. Seperti lampu permak. Nah,
Di sini ada barang-barang yang kata Bu Sari mungkin hanya bisa dimiliki oleh orang-orang Belanda, orang-orang bangsawan ya. Sini ada setrika zaman dulu, mungkin teman-teman masih mengetahui setrika seperti ini, tapi menurut saya untuk pemakaian yang seperti ini sudah tidak ada lagi. Karena ya sekarang sudah listrik ya, sekarang sudah zamannya listrik. Kalau untuk di daerah-daerah yang pedalaman sana saya kurang tahu. Lanjut ke diorama selanjutnya. Diorama selanjutnya ini adalah contoh pekerjaan sehari-hari orang-orang transmigran saat di Pulau Lampung, saat di daerah Lampung ini ya Kak. Mereka memanen tanaman dan tumbuhan ya, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan mereka memanen. Cuma di sini sepertinya ada ini kenakalan remaja ya Kak, merusak ini, vandalisasi. Kita lanjut selanjutnya, ini adalah namanya alat tumbuk. Alat tumbuk ini kalau yang besar ini kata Bu Sari ini pemakaiannya bisa sekitar 4 sampai 5 orang. Kalau yang besar ini biasanya untuk menumbuk padi. Padi yang di sini biasanya untuk menumbuk kopi karena lubangnya ada 2. Dan yang ini fleksibel ya Kak. Jadi kelebihan di museum ini juga kita boleh megang-megang. Karena ya insya Allah sudah bertawakal orang-orang sini ya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Alat dapur. Alat dapur seperti biasa disertai QR code. Dan juga keterangan seperti ini benda apa, kendil, ceret, nampan dan lain-lain, apalah itu, anglo. Di sini adalah barang-barang pokok utama yang dimiliki oleh semua bangsawan dan juga orang-orang Belanda yang datang ke Indonesia ini. Contohnya seperti piring-piring mewah ini, garpu dan sendok dari perunggu ya, gelas dan cangkir dan juga teko, tudung saji yang tengahnya bolong yang mungkin tetap bisa dimasuki lalat. Kita lanjut. Benda ini masih banyak di zaman sekarang ini. Benda ini adalah kain jarik. Biasanya saya juga memakai untuk tidur karena memang nyamannya top. Lanjut. Untuk di bagian ini ya Kak ya, kita bisa melihat pameran menteri-menteri yang pernah menjabat di Indonesia ini, yang pernah ikut campur tangan dalam masalah transmigrasi ini, museum transmigrasi. Di sini ada Dr. HC, Dr. Andes, A. Halim Iskandar, MPD, dan masih banyak lagi ya menteri-menterinya. Dan juga di situ ada masa jabatannya. Mungkin ada sekitar 15-an atau lebih ya. Dan terakhir di sini ada gambaran juga ya. Kota terpadu mandiri Mesuji Lampung. Di sini juga disertai lapangan tenis, kantor kecamatan, pusat bisnis. Jadi di sini juga planning seperti planning yang di bawah tadi. Cuma di sini untuk kota terpadu mandiri Mesuji Lampung. Yuk, kita lanjut ke bawah. Om. Mungkin nanti kita akan masuk sesi wawancara ya. Mungkin kita bisa bertanya pada bapak-bapak penjaga di sini untuk menambah wawasan kita. Guys, itu ada bapak-bapak yang bisa kita wawancarai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om. Mau izin wawancara Om? Boleh. Boleh. Dengan siapa? Nama saya Mikail Om dari MA Al-Fatah Natar. Iya. Om pernah Natar? Alhamdulillah, maaf. Anak Natar saya ya? juga alumni sana. Alumni sana. Tingkat MTS-nya. Angkatan berapa kalau bawa tahu Pak? 2020. 2020. Iya, tingkat MTS. Bikin selesai MTS, pindah ke pondok lain. Berarti sekarang udah lulus ya Pak? Udah kuliah di. Udah kuliah, alhamdulillah. Kalau boleh tahu Bapak nih bekerja di sini sebagai apa Pak? Saya sebagai pemandu pengunjung. Oh, pemandu pengunjung. Kalau siapapun pengunjungnya yang datang ke sini pasti sering ketemu sama saya. Oh iya Pak. Memandu mereka, menemani berkeliling lihat-lihat koleksi. Kalau boleh tahu Bapak namanya siapa Pak? Saya Relapi Jaya Mega. Dipanggilnya Pak? Relapi aja. Relapi aja ya Pak. Kalau boleh tahu Bapak Relapi ini bekerja dari sini sudah sejak kapan Pak? Kalau di museumnya dari tahun 2010. 2010 ya Pak. Karena kalau kan awalnya ini museum ini milik Dinas Transmigrasi. Dinas Transmigrasi. Kebetulan saya diterima sebagai PNS di Transmigrasi tahun 1998. Udah lama di Udah lama ya, Dinas Pak. Transmigrasi. Kemudian museum ini dibangun pada tahun
tepatnya 12 Desember tahun 2004. 2004 ya Pak. Masih masa-masa pembangunan, terus renovasi segala macam. Barulah tahun 2010 dibentuklah satgasnya pegawai museum transmigrasi, Iya, namanya Pak. Satgas, Satuan Tugas. Dan saya salah satu ada di situ. Tugas sekarang saya di situ. Ya. Kalau boleh tahu jam buka museum ini gimana Pak? Apa harinya gitu Pak? Ya, kalau untuk bukanya jam 8 sampai jam 12 kita istirahat, kemudian kita mulai lagi jam 1 sampai jam 2. Jam 2 siang. Oh iya Pak. Tapi kalau untuk administrasi atau kantornya kami buka. Tapi Buka. kalau untuk berkunjungnya kita jam 2 sampai jam 2. Sampai jam 2. Itu hari-hari kerja. Tapi kalau berkunjung di hari libur, misalnya di hari Sabtu atau Minggu, silakan. Tapi harus konfirmasi dulu ke kami. Iya, Pak. Pemberitahuan. Sama kalau saya boleh tahu koleksi-koleksi dari sini dari mana sih Pak dapatnya Pak? Koleksi ini kami dapatkan dari warga transmigrasi yang ada di Lampung. Karena namanya Museum Transmigrasi ya, gitu, museum khusus. Jadi yang kita pamerkan atau kita koleksi benda-benda yang berkaitan dengan kegiatan transmigrasi. Iya Bapak. Gitu. Jadi kami mendapatkan koleksi itu, kami mendatangi permukiman transmigrasi yang ada di Lampung. Kadang alhamdulillah mereka kita datangi, warganya menghibahkan, menghibahkan sebagai rasa syukur mereka bisa ikut transmigrasi ke Lampung. Kalau boleh tahu bapaknya transmigrasi juga Pak? Enggak, saya penduduk asli sini. Oh, penduduk asli. Orang Lampung. Orang Lampung, alhamdulillah. Iya Pak. Saya minta tolong, coba ada pesan nggak Pak untuk anak-anak muda yang mungkin di rumahnya cuma main HP aja gitu Pak, biar bisa berkunjung ke tempat ini Pak, dimotivasi gitu Pak. Baik, untuk anak muda zaman sekarang yang sering main HP ya, atau sering main medsos, datang, kalau kalian perlu wawasan, pengetahuan ya, datang ke museum, karena di museum itu sebagai wahana edukasi ya. Dengan adanya di museum, kita belajar di museum, kita akan mengetahui. Ingat pesan Presiden kita Bung Soekarno, jangan lupakan apa, atau disingkat jas merah, jangan lupakan sejarah. Nah, gitu. Jadi sejarah kita yang ada di Indonesia jangan kita lupakan. Termasuk kita belajar sejarah yang ada di museum. Ya, terima kasih, mungkin cukup sekian ya Pak. Ya, terima kasih ya Pak. Ya. Numpang pamit saya Pak. Mungkin nanti kalau ada waktu lagi, mungkin nanti ada adik-adik kelas saya mungkin bisa datang sini ya Pak ya. Silakan. Ya, terima kasih ya. Tunggu ya. Makasih ya Pak. Ayo, mari. Ya, kita lanjut untuk closingnya. Ya, mungkin hanya sekian yang bisa saya jelaskan, saya deskripsikan mengenai Museum Transmigrasi ini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin benar kata Bapak tadi ya, cuma bisa malas-malasan di rumah, tidak punya pengetahuan apa-apa tentang sejarah, minimnya pengetahuan sejarah ya. Mungkin teman-teman bisa coba-cobalah sekali-kali berkunjung sini bersama orang tua, bersama adik atau kakak, atau bersama pacar juga bisa ya. Jadi di sini nih pelayanannya bagus, koleksinya juga bagus-bagus ya. Dan di sini nanti kalau butuh nanti bisa ada pemandunya ya. Sama di sana ada ruang auditorium untuk bisa menonton film dokumenter tentang transmigrasi, dan saya akui filmnya bagus ya. Kalau untuk spoilernya saya belum bisa, biar kakak-kakak adik-adik saksikan sendiri di sini ya. Mungkin hanya segitu yang bisa saya jelaskan mengenai museum ini, yang bisa saya terangkan. Karena minimnya pengetahuan saya juga manusia biasa, bukan nabi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Al-Fatah Jaya. Allahu Akbar.